Jadi guys, ini dia nih yang namanya Rua de Felicidade atau Phuoc Long San Khai. Teman-teman bisa lihat ya, ini tuh waduh bener-bener kita bisa pergi ke Tempo dulu ya. Kita bisa lihat ya kayak di film-film China Tempo dulu. Di sini tuh tempatnya. Di sini tuh bener-bener sama dengan 120-130 tahun yang lalu malah guys. Dan nggak ada yang dirubah, makanya tempat ini tuh dijadikan sebagai heritage ya. Hello guys, welcome back again to my channel. Channel tinggal di Hong Kong, tinggal di Macau, apalagi kalau bukan inisial ABT. Nah, sekarang ini saya ada di Senado Square, ada di gereja Largo S. Domingos. Dan tentu saja tempat ini adalah tempat yang tidak asing lagi buat teman-teman semuanya. Yap, di sini adalah Senado Square, Macau. Nih. Konten atau video saya kali ini tuh saya pengen aja kita untuk pergi ke satu tempat di dekat sini. Nah, tempat itu nggak kalah menarik dan nggak kalah bersejarahnya dari gereja tua ataupun Senado Square ini ataupun benteng atau museum yang ada di atas sana. Nah, tempat itu adalah 120 tahun yang lalu dia adalah pusat keramaian, pusat kesenangan di Macau sini dan pusat pusat hiburan 120 tahun yang lalu. Dan tempat itu masih terjaga, tempat itu sampai sekarang dia masih bentuk originalnya itu nggak dirubah guys. Jadi masih bisa kelihatan aura Tempo dulunya dan juga struktur bangunan dan juga semuanya itu masih seperti yang Tempo dulu. Oke, namanya adalah Rua de Felicidade. Rua de Felicidade ini dia dulu dia mau cari hotel, kita mau cari restoran, kita mau cari kesenangan, mau cari cewek, mau cari opium, itu di tempat itu. Nah, saya akan ajak kita untuk pergi ke sana. Oke? Jadi dari Senado Square ini kita ke sananya itu cuma sekitar 5 menit aja guys, jalan kaki kita udah sampai di tempat bersejarah itu. Nah, caranya teman-teman lihat ya, dari bundaran sini, dari bundaran Senado Square ini, kita tinggal nyebrang lampu merah. Itu dia lampu merah yang ada di depan kita. Ini dia namanya kantor pos Macau. Kita nyebrang dan kita belok kanan, kita ikutin aja jalan itu tuh guys. Tuh. Oke, kita nyebrang aja supaya teman-teman itu benar-benar bisa tahu ya, kalau datang ke Macau sini itu pergi ke Rua de Felicidade itu seperti apa. Nah, begitu kita udah nyebrang, kita tinggal lurus aja di sini. Jangan belok ya. Karena kalau belok kita pergi ke ke toko-toko Filipina ini sebelah kiri ini. Saya udah berapa kali bikin video. Tapi kita jalan lurus aja di sini. Di sini jalan dekat banget sih ini guys, ke depannya itu udah sampai kita. Ngelewatin ini nih guys, ngelewatin bos ini. Tuh. Dan juga ngelewatin toko yang jual daging. Sama ngelewatin bank, OCBC Wing Hang Bank. Nah, pokoknya kita lurus aja. Kita lurus dan nanti di sana kita belok kiri. Nah, kita bisa lihat ya di sini juga keadaan daripada Macau di malam hari. Ya lumayan ramai ya, karena di sini juga dia adalah pusat keramaian. Di sini kita bisa belok kiri. Nah, oke. Di depan sana juga bisa belok kiri, tapi kita belok kiri di sini aja ya.
Oke, kita belok kiri di sini. Nah, kita itu akan ngelewatin toko Indonesia, tapi dia kayaknya udah tutup apa belum ya? Soalnya ini udah mau hampir jam 9 malam. Nah, di sini tuh banyak restoran dan Rua Felicidade-nya itu tuh guys di depan sana. Kita tinggal jalan lurus aja dan kita udah sampai. Nah guys, ini dia nih toko Indonesia. Oh, dia ternyata masih buka ya. Asia Store nih, orang Indonesia yang punya ini nih. Tuh bosnya tuh yang punya tuh lagi. Lagi itu tuh. Lagi santai-santai tuh. Deh. Lagi ongkang-ongkang kaki. Oke, lanjut dulu ya. Nah, jadi dari toko Indonesia ini kita tinggal lurus aja guys ke depan. Dan ini dia nih guys, Rua de Felicidade-nya. Oh my god. Nih. Jadi guys, di sini tuh kita bisa lihat ya. Nih. Ini dia nih Rua de Felicidade ini guys. Tuh. Oke, kita akan mulai dari atas aja deh ya, supaya lebih mantap ini. Saya kasih lihat buat teman-teman semuanya. Jadi guys, ini dia nih yang namanya Rua de Felicidade atau Phúc Long San Cai. Nah, ini dia nih. Jadi Phúc Long San Cai ini dia adalah jalan kebahagiaan gitu. Nah, kita coba. Xin sang số mạnh đi tuh mày Phúc Long San Cai mày. Đi kok. Ngama? Oh, enggak. Nah, udah sama si Sinsang benar. Saya udah lupa nama kantonisnya dan benar ini dia adalah Phúc Long San Cai. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini tuh waduh bener-bener kita bisa pergi ke Tempo dulu ya. Jadi semua yang ada di tempat ini itu dia benar-benar masih sama dengan yang 100 tahun yang lalu ya. Ini nggak ada yang dirubah, cuman paling dicet-cet aja gitu. Bahkan untuk garasi-garasinya ini tuh masih sama dengan 100 tahun yang lalu, 120 tahun yang lalu. Ini dia nih. Nah, teman-teman juga kalau mau cari restoran Indonesia yang terkenal itu namanya Naughty Nuris, itu di sini guys. Tuh. Nih. Tuh. Naughty Nuris. Tuh. Jadi guys, aduh pokoknya tempat ini tuh keren banget ya. Nah, kita bisa lihat di sini tuh 120 tahun yang lalu itu 1900 bahkan 1890-an. Di sini dia adalah pusat kesenangan ya, pusat kebahagiaan sesuai dengan nama dari tempat ini. Karena kalau kita mau cari hotel, kita mau cari kesenangan, mau cari wanita, mau cari restoran, kita mau cari opium juga, itu di tempat ini guys. Nah, sebelum Perang Dunia pertama atau kedua ya, pokoknya sebelum Perang Dunia itu opium itu di sini tuh legal. Dan jadi di sini tuh nggak dilarang. Jadi kita mau pakai mau sampai mabuk, mau sampai apapun. Nah, itu kita bisa datang ke sini dan itu bebas. Makanya ada yang dikenal dengan namanya perang opium itu. Nah, setelah itu setelah perang opium, maka opium di sini tuh dilarang. Nah, kita bisa lihat kan tuh. Wih, keren banget kan di sini guys. Ini kita bisa lihat ini nih. Di sini tuh bener-bener sama dengan 120-130 tahun yang lalu malah guys. Dan nggak ada yang dirubah, makanya tempat ini tuh dijadikan sebagai heritage ya, dijadikan sebagai warisan budaya. Wih, guys, ini malam-malam datang ke sini tuh agak-agak gimana ya, agak-agak merinding guys. Tuh, karena di sini juga sepi. Kita bisa lihat ya bentuk bangunannya guys. Tuh,
jendela-jendelanya apa semuanya itu masih sama dengan tempo dulunya. Oke, kita akan jalan sampai ke depan sana dan kita akan balik lagi ya. Tuh kan guys. Nah, pintu-pintunya ya mungkin cuma ditambahin aircon ya, AC ya. Jadi buat ini nih, buat apa namanya, buat pendinginan. Oh, ada juga yang udah dirubah, udah dikasih pintu besi kayak gini, tapi untuk kayak struktur bangunannya itu masih tetap sama aja. Tuh. Nah, oke, kita akan balik ke depan sana lagi dan saya akan kasih lihat untuk restoran dan juga hotel yang juga sudah lama banget, yang juga dari berdirinya tempat ini, hotel dan juga restorannya itu udah ada. Nah, nanti kita akan ke bawah, kita akan lihat sama-sama ya. Kita coba masuk di sini ya guys. Nah, kita bisa lihat di sini guys. Widih guys, tuh, ini benar-benar apa ya? Benar-benar merinding justru guys ada di tempat ini, karena saya sendiri kayaknya ini. Dan teman-teman bisa lihat ya bangunan di tempat ini tuh, nih tangganya aja di dalam itu masih tangga besi yang apa namanya, yang punya jadul gitu, yang tempo dulu. Kita bisa lihat ini nih, ini apa namanya, pintu besi ini nih. Tuh kan, waduh guys. Nah, ini kayaknya udah nggak ada yang tinggal ini guys. Dan waduh guys, kita bisa lihat yang di atas sana tuh. Waduh, mantap banget ya kan. Nih, penasaran juga sih mau datang siang-siang ke tempat ini. Oke, nanti pas saya akan nginap di hotel ya guys, pas saya akan nginap di hotel kayaknya baru saya akan shoot tempat ini siang-siang dan kasih lihat buat teman-teman semuanya. Tapi yang untuk malam harinya ya seperti ini guys. Wah, ini nggak ada orang ini guys. Waduh, di dalam gelap banget. Wah, itu neho. Jadi oke. Nih ada Asuk yang tinggal. Tuh. Oke guys, kita balik ke depan lagi sana ya. Kita lanjut ya. Nah, jadi guys, kita bisa lihat ya kayak di film-film China tempo dulu. Di sini tuh tempatnya. Mereka kayaknya udah pernah bikin video ambil gambar juga di tempat ini. Nih. Tuh. Sainam Restoran. Wah, kita bisa lihat ya guys. Bener-bener keren ini di tempat ini nih. Tuh. Oke, kita akan lanjut ke bawah sana dan saya akan kasih lihat ya untuk apa namanya, untuk restorannya dan juga hotelnya gitu. Kayaknya restorannya itu di depan sana yang sebelah kanan itu. Nah, itu dia, itu yang ada apa namanya, papan namanya, itu dia tuh guys, untuk restorannya. Jadi guys, ini yang saya bilang, kalau kita mau balik ke tempo dulu, kita mau balik ke 120 tahun, 130 tahun yang lalu, kita datang ke tempat ini. Rua de Felicidade atau Phúc Long San Kai. Wah, bener-bener kita bisa pergi ke tempo dulu ya. Nah guys, hotelnya mana ini? Oh, ini dia nih hotelnya guys. Nih. Jadi hotel ini guys, dia tuh nggak ada yang dirubah. Nih, tuh kan? Nih dia nih hotelnya. Apa? Sanfa Guest House. Sanfa Guest House. Jadi ini dia nih guys. Tuh, Sanfa Guest House. Saya belum sempat sih untuk nginap di sini guys, untuk
apa namanya untuk mereview tempat ini. Tapi nantilah guys. Jadi dia nih kayak gini nih guys. Nih. Sanfa Hotel. Tuh kan. Nah, oke, saya nggak akan sampai ke atas. Nanti sekalian review saya nginap di sini, baru saya akan saya akan review keseluruhan dari tempat ini. Dan kita lihat yang di depan kita ini, dia itu adalah restorannya Phat Siu Lau. Jadi ini dia nih Phat Siu Lau. Tuh kita bisa lihat kan, restoran ini tuh sudah berumur lebih dari 100 tahun karena dia dari semenjak tahun 1903. Nih. Oh, tapi ini enggak sih guys. Dia ini gedung sebelahnya lagi. Ini yang Phat Siu Lau. Ini juga restoran ini yang terkenal banget di sini. Dan saya tuh belum pernah mereview di sini. Tuh. Tahun 1903. Mantap kan? Dia itu dua orang, ada yang paket 450. Tuh. Harga makanannya itu sekitar 68. Nah, di sini tuh guys, kita bisa lihat ya. Dan dia itu masih buka guys, masih beroperasi sampai dengan saat ini. Cuman ya bangunannya itu kayak dicat aja gitu, di poles. Dan kita kalau mau datang di sini ya bisa sampai jam 10 malam malah ini. Jadi masih bisa sekarang, karena sekarang baru jam berapa ya? Baru jam 9:12. Oke guys, ini dia nih restoran Phat Siu Lau-nya. Kita balik ke depan lagi ya. Pasti ada orang yang foto-foto di sini, orang-orang yang tempo dulu guys. Entah dia foto restoran ini atau entah dia selfie di di hotel ini. Dan sampai ke sini-sininya dia guys, untuk bagian daripada hotel ini. Oke. Mantap kan guys? Ini tempat ini. Kita mau datang ke tempat ini siang ataupun malam, tetap aja kita akan ketemu pemandangan atau situasi dan atmosfer yang keren banget. Kalau malam kita datang ke tempat ini, ya kita bisa menikmati suasana Makau ini 120 tahun yang lalu, 130 tahun yang lalu. Di malam hari di tempat ini tuh ya seperti ini. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang benar-benar ditambahkan atau benar-benar dimodifikasi, itu nggak ada. Ataupun kita datang siang hari, kita juga akan melihat tempat ini yang seperti yang tempat ini 120 tahun, 130 tahun yang lalu. Dan itu benar-benar sesuatu yang amazing, yang luar biasa banget. Kita bisa lihat ini lampu-lampunya aja guys. Tuh lampu-lampu yang kuning itu tuh. Ini katanya dia memang lampu yang dari aslinya guys. Mungkin dia kalau musim musim typhoon itu akan diganti, akan diambil gitu, karena ada yang spesialis memelihara tempat ini semenjak ya sudah dijadikan warisan budaya atau World Heritage. Oke guys, itu dia video saya kali ini tentang Rua de Felicidade ini. Saya sudah kasih jelaskan buat teman-teman semuanya. Next time saya akan pergi ke restorannya itu, Phat Siu Lau itu yang ada di depan sana, atau juga saya akan nginap di di hotel yang di depan sana tadi. Itu di next video ya guys. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel saya, untuk YouTube channel saya semakin berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat, menarik tentang Hong Kong dan tentang Makau. Dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Bye-bye.